Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Hello P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Akuladia Group. Apa kabar nih rekan-rekan semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, kita kembali lagi di video P-View dengan narasumbernya yang pastinya menarik. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Khalid. Halo Pak Khalid. Halo Mbak Nomi. Ya, sehat Pak? Sehat-sehat. Gimana Mbak Nomi, gimana? Sehat juga pastinya Pak. Seger ya? Pasti. Oke, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional kita yang baru menonton nih Pak. Boleh diceritakan kesibukan atau latar belakangnya sekarang bagi apa nih Pak? Oke. Kesibukan saya sehari-hari sih biasa ya praktik di bidang psikologi, terus kemudian saya juga mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Selainnya ya mungkin aktivitas warawiri aja. Oke. Pak, kali ini kita mau bahas topik yang menurut saya pribadi menarik banget sih Pak. Karena rawan dialami nih Pak. Oh gitu? Oleh semua kalangan, bukan Gen Z doang, tapi milenial and Gen X, etc. Topik kita kali ini adalah mental health and peer pressure. Oh iya betul. Pada pernah mengalami Pak isu-isu mental sebelumnya? Sangat banyak kasus-kasus yang masuk terkait dengan mental health. Pastinya sih Pak. Oke, pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih teman kantor atau mungkin kita sebut kolega dapat mempengaruhi pribadi kita dalam menjadi pribadi yang profesional nih? Kita mau profesional dan bekerja, namun ada kesulitan Pak dari mereka sendiri dalam lingkungan kita bekerja ini Pak. Oke. Baik Mbak Nomi, kebanyakan dari kita itu kan biasanya selalu menyalahkan lingkungan ya, terutama dalam bekerja. Lah abis teman kantorku begini sih, abis atasanku begini sih gitu ya. Nah padahal mungkin dari diri kita sendiri itu belum menyadari bahwa memang sumber masalah bisa jadi dari diri kita, baru kemudian karena sumber masalah dari diri kita mengalir ke lingkungan itu ya lingkungan teman kerja itu tadi gitu. Karena kan gini, yang namanya kesehatan mental itu artinya sehat secara mental ya. Kalau misalnya kita udah sehat secara mental berarti kita dalam berinteraksi di lingkungan itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah tapi bagaimana orang yang tidak sehat secara mental? Orang yang tidak sehat secara mental itu bisa jadi disebabkan karena banyaknya stres yang mereka hadapi sehari-hari. Ya, jadi kalau misalnya mengacu pada definisi dari WHO bahwa stres itu kan sekumpulan dari rasa ketakutan dan tindakan-tindakan yang salah yang pernah dilakukannya itu menumpuk di dalam dirinya gitu. Nah itu baru termanifestasi atau dikeluarkan dalam bentuk ya misalnya dia menjadi suka marah-marah, dia jadi suka menyalahkan lingkungan gitu. Nah, jadi sebetulnya balik kepada diri kita sendiri dulu gitu, bahwa sumber masalah itu bisa dari kita, seperti itu. Oke, jadi bukan hanya lingkungan ya Pak, dan ada baiknya tuh kita koreksi dulu terlebih dahulu. Kita sebagai pribadi, apakah kita emang sudah melakukan hal yang benar juga, atau ada kesalahan-kesalahan kecil ya Pak, kita kan tahu. Nah, oke, selanjutnya nih Pak, kira-kira strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk istilahnya menangkal atau membangun daya tahan dalam menghadapi orang-orang tersebut Pak? Oke. Dimanapun juga kita bekerja pasti kan banyak ya, mungkin Mbak Nomi juga pernah ngerasain ya, pasti ada nih yang misalnya circle-nya tukang ngomongin orang atau circle-nya emang hobinya belanja-belanja pada saat jam istirahat makan kantor gitu ya. Tergantung dari kitanya. Sebetulnya itu balik lagi dari kita. Ketika kita sudah sehat secara mental, artinya kesejahteraan psikologis kita juga sudah mulai bagus.
Nggak, karena di dalam kesejahteraan psikologis itu ada yang namanya purpose of life. Tujuan hidup kita apa sih gitu. Jadi balik lagi ke pekerjaan, sebetulnya kita bekerja di kantor itu mau ngapain gitu. Nah itu balik lagi dari diri kita sendiri. Sebetulnya kita mau ngapain di dalam dunia pekerjaan itu. Apakah kita mau tenggelam dalam circle-circle itu, atau kita memang mau maju gitu. Nah jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana nih caranya supaya kita bisa menghindar dari lingkungan seperti itu, ya caranya dengan kita tetap aja bekerja seperti biasa gitu. Kita ingat lagi tujuan hidup kita apa sih gitu. Terus kemudian kalau misalnya memang ada masalah-masalah itu sebaiknya memang dikomunikasikan langsung dengan atasan, atau mungkin teman-teman yang berada di luar circle tersebut. Ya nggak mungkin lah misalnya katakan dari 20 orang di dalam bagian kita semuanya saling ngegeng atau ada dalam satu circle yang sama. Pasti kan ada salah satu atau salah dua yang bisa kita ajak komunikasi. Nah mungkin Bener, Pak. Oke, menarik nih. Jadi intinya dari apa yang tadi Bapak bilang, kita tuh sebagai pribadi juga mungkin beradaptasi nih Pak, tapi dengan apa yang kita sama capable ya Pak istilahnya, yang sefrekuensi, yang mungkin juga kita rasa bisa lah ini join dikit, nggak yang kita nggak usah step up yang di atas level game kita ya Pak. Iya betul. Cari yang nyaman aja. Iya gitu. betul. Oke, nah selanjutnya Pak. Kita dalam lingkungan bekerja ini pasti ada atasan-atasan ya. Contohnya ada manajer, pasti ada juga supervisor yang berperan mengawasi kita dalam pekerjaan yang kita lakukan nih Pak. Kadang-kadang secara tidak sadar mereka pastinya ada tekanan ya. Pasti setiap kerjaan itu memiliki tekanan masing-masing. Nah, tapi apa sih Pak hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang membangun atau mendukung gitu Pak, suportif terhadap koleganya? Ini yang harus dipelajari oleh para atasan ya, atau level manajemen terhadap tim di bawahnya gitu. Karena kalau mereka tidak menyadari adanya permasalahan-permasalahan ini tadi di dalam timnya, itu pasti akan mengganggu ya, kinerja antar timnya juga gitu. Nah, kepekaan dari para manajemen atau manajer dan supervisor terhadap anak buahnya itu atau terhadap timnya sangat dibutuhkan gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita terlalu memikirkan si A dengan masalah pribadi yang gini-gini nanti kita nggak kerja-kerja. Nggak gitu. Zaman sekarang ini udah zamannya memang memaintain juga yang namanya hati dari masing-masing individu yang ada di dalam kantor, dalam tim kerjanya itu tadi gitu. Karena gini, sekarang ini banyak loh perusahaan-perusahaan yang memang sudah memikirkan kesejahteraan psikologis karyawannya. Oh iya, betul. Salah satunya dengan cara mereka mengadakan satu tempat layanan konseling psikologi terhadap karyawan-karyawannya yang namanya Employee Assistance Program. Jadi kalau misalnya memang ada masalah terkait dengan pekerjaan, tidak melulu masalah pribadi gitu ya atau masalah pekerjaan, tapi mereka juga bisa cerita masalah keluarganya. Wah, betul. Karena kan gimana pun juga orang bekerja itu pasti dia ada hubungannya dengan rumahnya gitu ya, entah itu mungkin dengan orang tuanya atau mungkin dengan istri atau suaminya dan anak-anaknya. Nah makanya ini yang juga perlu diwaspadai oleh para manajemen, bagaimana caranya men-treat karyawan tersebut. Dan pada akhirnya ada satu yang menjadi fokus bagi sebuah perusahaan itu, yang tadinya mereka hanya menuntut performance kinerja itu, pada akhirnya dia memaintain juga dari sisi mental health dari karyawannya ini tadi gitu. Cara-caranya ya misalnya dengan mengadakan kalau dulu ada tuh sebuah kantor yang membuat acara setiap hari Jumat itu dengan suasana yang fun. Oh, ya. Itu Pak ada makanan. Iya, betul. Atau mungkin misalnya gini, lagi zamannya Piala Dunia waktu itu, tiap hari Jumat itu masing-masing karyawan bisa menggunakan kaos bola tim favoritnya apa
ya, terus kemudian ya, nanti betul nanti siang hari pada saat jam istirahat itu mengadakan kuis gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan oleh manajemen perusahaan supaya apa yang tadinya mungkin karyawan-karyawan ini bisa jadi ada stres terhadap tekanan-tekanan kerjanya ini bisa terrealisasi ke dalam bentuk-bentuk yang membuat hatinya jadi nyaman. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Terus yang kedua bisa jadi mengadakan counseling one on one kalau misalnya memang fasilitas employee assistance program itu tidak ada. Dengan melakukan counseling setiap mungkin bisa dijadwalkan ya, kalau misalnya ternyata performance kurang baik atau mungkin dilihat ini dia banyak masalah dan segala macam, kita bisa jadwalkan counseling itu terhadap karyawan yang memang bermasalah. Dan cara untuk melakukan counseling pun juga pasti akan ada tekniknya gitu ya, tidak menciptakan jarak gitu. Kalau bisa duduk mungkin agak berdekatan, terus menanyakan tentang masalah yang dihadapi sehari-hari seperti apa gitu. Jadi para atasan ini juga perlu menciptakan suasana yang kondusif di dalam pekerjaannya. Nah, salah satu caranya tadi dengan cara berkumpul bersama-sama. Mungkin karyawan-karyawan yang ada konflik satu sama lainnya jadi bisa membaur di situ kan dengan adanya acara atau kegiatan segala macamnya gitu. Gitu Pak Nomi. Oke, jadi kuncinya bangun lingkungan sehat ya Pak. Iya, betul sekali. Dengan adanya layanan konseling itu juga menurut saya luar biasa sih Pak. Karena kalau mungkin zaman dulu kita lihatnya dia ada masalah nih, A ada masalah, B ada masalah, main pecat aja ya kan, langsung keluarin. Tapi sekarang kita korek dulu, apa sih ini, kenapa sih? Iya, betul. Jadi salah satu layanan profesional itu juga menjadi rujukan ketika nanti misalnya si atasan ingin mempromosikan atau mungkin mengambil pertimbangan-pertimbangan atau tindakan apa yang akan dilakukan terhadap karyawannya itu. Misalnya jadi tadi kayak yang kata Mbak Nomi, misalnya dia kinerjanya menurun, nggak harus langsung dipecat. Kita bisa tahu kan sebetulnya dari laporan mungkin dari konselornya itu atau mungkin dari hasil obrolan dengan atasan tersebut, oh ternyata ini dia sering datang terlambat itu karena memang ada masalah di rumah. Oke, sekarang kita bisa diskusikan kan itu kan permasalahannya, datang terlambat tapi bisa nggak pulangnya agak lebih lambat lagi. Jadi untuk menggantikan jam kerja yang sudah terpakai oleh si karyawan ini karena dia datang terlambat. Jadi perlu diantisipasi oleh manajemen bagaimana caranya supaya karyawan ini mau bercerita juga kepada atasan. Karena kadang-kadang kan contohnya saya pernah tuh ada program EAP itu ya, Employee Assistance Program. Ketika karyawan itu ditarik atau bukan dipaksa ya, disuruh masuk ketemu dengan konselornya. Begitu di dalam ruang konselor, udah keluar itu ini seharusnya ada di sini atasan saya bukan saya gitu, jadi malah defense gitu. Waduh. Kan jadi yang kayak gitu-gitu tuh perlu diantisipasi dulu, dijelaskan bahwa tujuan konseling ini untuk apa, atau mungkin ketika pada saat pemanggilan itu atasannya udah bisa menyampaikan ya bahwa kita tuh mau mengadakan mau bicara terkait dengan performance kerja kamu, hal-hal apa aja yang menjadi hambatan untuk mencapai kinerja kamu sehari-hari, seperti itu. Oke, ini luar biasa nih, konseling ini tuh terobosan baru sih. Di generasi ini pasti luar biasa sih. Menurut saya nggak kepikiran untuk sebelum-sebelumnya dilakukan kan. Oke Pak, speaking about sebelumnya kita berbicara tentang lingkungan yang kurang sehat atau toxic. Nah pastinya ada menurut masing-masing pribadi ini cara untuk melampiaskannya atau stresnya atau we call it coping strategy. Yang mana bahasa sekarang juga bilang kita coping mekanismenya gimana nih Pak? Betul. Nah untuk mengelola stres dan tekanan di tempat kerja ini sebagai rekan profesional kira-kira apa nih Pak contohnya? Kalau saya pribadi mungkin sebagai mahasiswa ya Pak, saya mungkin bisa lihat-lihat misalnya ada stres ngerjain tugas banyak banget, saya lihat ini deh, lihat online shop gitu kan. Nah kalau untuk rekan profesional kira-kira apa nih Pak yang cocok? Gini, balik lagi ke tipe stres ya. Tipe stres itu ada yang namanya eustress dan distress. Kalau misalnya kita masuk ke dalam misalnya kita udah banyak tekanan-tekanan dan segala macam, itu mungkin bisa dialihkan ke stres yang lebih positif, atau eustress ya. Nah eustress ini lucu Mbak Nomi. Jadi kalau misalnya Mbak Nomi lagi stres,
justru itu jadi membuat semangat Mbak Nomi bangkit lagi. Misalnya nih Mbak Nomi stres dengan pekerjaan gitu ya, tapi saking pengennya nggak stres, bisa jadi berberes-beres atau mungkin kerjaannya jadi lebih maksimal gitu ya. Nah itu yang namanya stres yang sifatnya lebih positif. Ya, jadi kita melampiaskan rasa stres kita itu ke dalam bentuk-bentuk yang lebih positif. Justru bisa menambah semangat kita untuk semakin bekerja lebih baik, ya, menyelesaikan pekerjaan. Atau mungkin kalau misalnya di rumah nih, biasanya kalau misalnya kan kadang-kadang stres di dunia kerja juga bisa dibawa ke rumah gitu ya. Justru stres itu malah dia bebenah. Rumah jadi rapih gitu. Nah begitu udah selesai rapih gitu, baru dia bisa melepaskan kepenatannya itu dengan akhirnya enak juga ya, udah selesai dengan begini-begini gitu. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah satu lagi stres yang sifatnya negatif ya, di stres itu tadi. Nah ini yang perlu dukungan dari profesional atau mungkin dari atasan. Jadi pada saat di tempat kerja, kalau menurut saya itu biasakan kalau misalnya jam makan siang memang benar-benar keluar dari ruangan. Ya, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap, ya kayak misalnya di dalam kantor itu kan sebetulnya udaranya di situ-situ aja. Ya kalau dalam bahasa kartun ya atau bahasa leluconnya itu kan di dalam kantor itu udah ada orang yang toksik gitu ya, udah ada orang yang suka ngegeng lah dan segala macamnya. Itu kehirup sama kita. Gitu. Jadi itulah yang bisa mempengaruhi kita gitu ya. Nah, ketika dengan makan siang kita berusaha untuk keluar, itu paling enggak tergantikan udara itu gitu ke dalam diri kita. Nah, terus kemudian sebelum memulai kerja lagi kita bisa coba latihan seperti relaksasi gitu. Nah, cuman kadang-kadang ada yang bilang gini, gimana mau relaksasi baru duduk udah dipanggil sama atasan gitu kan. Nah, itu bisa diantisipasi juga dengan setelah pulang kantor ya. Terus kemudian bisa juga caranya dengan membuat ini menyediakan benda-benda di sekitar tempat kerja kita. Ya kadang-kadang ada perusahaan yang membolehkan, ada yang tidak juga sih. Misalnya pernah waktu itu di satu perusahaan di atas meja kerja itu nggak boleh ada apa-apa selain laptop gitu. Tapi kalau misalnya boleh, kita bisa mengatur sesekali. Misalnya ada foto kita waktu kecil gitu ya. Terus kemudian foto mungkin bagi yang udah berkeluarga ada foto anak kita gitu. Atau mungkin ada tanaman-tanaman yang biasa dikoleksi gitu ya. Kalau dulu saya juga punya tuh kayak ada tanaman seperti ini. Tanaman hidup itu saya siram setiap pagi gitu ya. Jadi dengan kayak gitu tuh membantu saya untuk melepaskan stres terhadap pekerjaan. Ya jadi sebenarnya banyak cara-cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai karyawan ketika kita menghadapi stres di dalam dunia kerja. Salah satunya lagi adalah dengan membiasakan kita mendengarkan cerita orang lain. Ya, jadi kalau misalnya nih Mbak Nomi, kan kita kan kadang-kadang pengennya didengerin orang aja ya, nggak mau mendengarkan orang lain kan, seperti itu. Bener. Nah, dengan kita mendengarkan cerita dari orang lain, itu paling tidak kita belajar untuk menangkap dari apa yang disampaikan orang lain itu bagaimana orang lain menyelesaikan masalahnya. Jadi misalnya Mbak Nomi nanya, biasanya kamu kalau misalnya lagi mau ujian, belajarnya seperti apa? Kalau saya nggak bisa tuh belajar yang kayak gini. Nah, pasti kan dia akan cerita kan, oh kalau saya tuh biasanya gini. Setidaknya informasi dari teman kita itu masuk nih ke dalam pikiran kita dan itu dikelola di dalam otak kita. Mana yang baiknya yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Sehingga kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Berarti masing-masing pribadi pasti beda-beda ya Pak, cara melampiaskannya. Kalau mungkin dari saya juga ada saran nih Pak. Ya, yang banyak istilahnya lingkungan saya lakukan sekarang tuh ada phrase-nya itu romanticize your life. Gimana dari kita berangkat kerja, dari kita di jalan, itu tuh kita kayak seakan-akan kita main karakternya aja nih Pak. Iya. Jadi kan biasanya mungkin rekan-rekan ada yang dari rumah udah kepikiran, waduh deadline ada 5, aduh gimana nih sampai kantor udah duduk gini terus kan Pak. Nah jadi pikirkan lah dari jalan itu kita mungkin gimana sih kita senyum aja terus happy aja bawaannya, denger lagu yang kita suka dan sampai sana
positive vibes itu bakal lebih terpancar sih Pak di kantornya. Nah kayak gini kan salah satu tips ya buat para pendengar juga gitu kan. Oh ternyata dengan dengar lagu sendiri terus kita dari rumah tuh sudah membangun suasana yang positif, itu akan lebih baik gitu. Kelihatannya mungkin bagi sebagian orang bilang gini, teori doang, pas dicobain enggak gitu. Saya juga termasuk yang penganut I don't like Monday ya. Jadi kalau misalnya udah hari Minggu itu pasti uring-uringan. Minggu sore ya Pak? Minggu sore itu udah rawan banget gitu. Tapi apa yang saya lakukan sama keluarga itu gini, Minggu itu kita buat seperti Jumat malam. Ya, waduh, jadi kita nggak mikirin mau hari Senin itu, hari Minggu itu misalnya kita masak bareng ya, terus kemudian nonton apalah, misalnya nonton kartun, anak saya lagi request film kartun, kita nonton kartun, kita buat suasana hari Minggu malam itu kayak Jumat malam Sabtu gitu. Itu akan lebih apa ya, ke dalam diri kita itu akan memberikan positif vibes juga gitu, dalam menyambut hari Seninnya. Kan banyak tuh orang yang bilang I don't like Monday dan segala macam gitu. Ya ternyata nggak boleh, karena semua hari kan itu sama gitu ya. Saya termasuk Pak. Nah itu dia. Jadi balik ke kita, bikin suasana itu menjadi suasana yang lebih menyenangkan seperti hari-hari sebelum menyambut weekend itu tadi. Dan boleh diterapkan mungkin buat rekan-rekan profesional ya. Gimana sih cara kita nikmatin aja hidup, dari kita jalan, dari kita pulang, itu semua do what you love gitu deh. Oke, selanjutnya kira-kira nih Pak sebagai konselor, apa sih yang bisa dilakukan rekan-rekan profesional kita untuk tahan mental? Mungkin tadi kita udah membahas gimana reliefnya, gimana cara menghadapi rekan-rekannya, tapi ini gimana sih kita mau meningkatkan nih mental kita untuk berperang lagi nih di dunia, atau mungkin level up my game gitu Pak. Iya. Nah, balik lagi kepada ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental, pasti balik lagi masalah kesejahteraan psikologis kita. Kita sudah bisa menerima diri kita belum? Gitu, self acceptance ya. Jadi kalau misalnya kita masih merasa, duh kok kayaknya kurang pas ya, apalagi yang perempuan nih biasanya kan, aduh kayaknya kalau misalnya bajunya itu lagi ke kantor nggak asik deh, atau mungkin kalau dandanannya kurang begini begitu, itu tuh yang bisa bikin pikiran kita itu jadi apa ya, numpuk fokus kepada salah satu mungkin bagian tubuh kita atau dari kebiasaan kita gitu. Nah yang paling penting adalah self acceptance tadi ya. Jadi kita bisa menerima penerimaan diri dulu. Bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita? Yaitu kita bisa memaafkan apa-apa yang sudah terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita pernah dimarahin sama atasan gitu, ya udah kita maafin. Sekarang kalau misalnya ada yang konseling pekerjaan gitu ya, dimarahin terus ngedumel terus apa yang bisa kamu lakukan? Nggak ada gitu kan. Nah kalau memang udah nggak ada yang bisa dilakukan, artinya kita harus bisa memaafkan. Emang kan susah banget yang namanya memaafkan itu ya Mbak Nomi, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu kan. Nah tapi itu ternyata yang harus kita lakukan pertama kali. Terus kemudian yang tadi di awal saya sampaikan, kita sudah tahu tujuan hidup kita apa. Kita punya nih yang namanya, misalnya kan biasanya kita kalau misalnya baru lulus kuliah, terus baru pertama kali kerja, kita punya target-target. Usia segini saya harus begini, usia segini harus begini, usia segini harus begini. Tapi jangan lupa ketika kita menetapkan target, kita harus menetapkan target kedua, ketiganya apa. Jadi ketika target pertama tidak tercapai, kita harus mengejar yang target kedua ini. Paling tidak target kedua sudah tercapai. Supaya nggak stres nih, misalnya contoh gampangnya gini, pokoknya kalau misalnya sudah bekerja, saya menikah, saya harus punya rumah sendiri, ya, itu kan pasti udah dalam waktu 3 tahun ke depan saya harus punya rumah sendiri, tapi kan harga rumah sekarang gila-gilaan gitu ya. Nah, cuman yang bisa kita turunkan targetnya, paling tidak kalau misalnya tidak punya rumah sendiri, saya sudah bisa ngontrak. Atau kalau bisa ngontrak bersama keluarga, atau kalau misalnya ternyata ngontrak pun nggak bisa, paling tidak saya masih bisa ngekos, ya, atau ujung-ujungnya masih bisa tinggal sama orang tua, itu aja gitu kan. Nah itu purpose in life-nya kita. Terus kemudian yang berikutnya personal growth. Kita harus tahu juga nih, apa kita mau gini-gini aja dalam bekerja. Ya, kita harus punya target juga kan pasti. Misalnya udah sekian tahun, misalnya
5 tahun lah ya maksimal untuk menjadi seorang level staff gitu. Kan pasti kita punya keinginan untuk naik menjadi seorang manajer. Nah kalau misalnya memang dirasa di dalam perusahaan itu pengembangan karyawannya kurang atau misalnya untuk kesempatan dipromosikan kurang, kita udah harus mulai lihat-lihat ke sebelah nih perusahaan-perusahaan lain dengan kompetensi yang kita miliki, keahlian yang kita miliki dirasa sudah cukup, ya kita harus mulai bisa punya target. Oh kira-kira saya tahun ke segini saya harus menjadi seorang manajer misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin kita harus pindah ke perusahaan lain gitu. Keluar tapi memang ya Pak dari zona nyaman ini. Iya betul, karena kan kadang-kadang ada orang yang ya udahlah ini salah satu yang orang-orang yang artinya udah no stress ya, nggak ada stres, terserah lah mau level staff selama sekian tahun di satu perusahaan biarin aja gitu. Yang penting saya digaji, yang penting saya bisa kerja. Nah itu pilihannya mereka gitu kan, kita nggak bisa ini. Tapi memang ada orang-orang yang nggak bisa diam nih, saya pokoknya punya target seperti ini. Achiever. Terus kemudian dia, Pak. Kenapa? Achiever mungkin. Iya betul, bisa jadi seperti itu juga gitu. Nah yang berikutnya adalah hubungan yang positif ya, dimanapun kita berada. Kalau misalnya di satu perusahaan itu banyak yang ngomongin kita, pasti nggak bikin kita jadi nggak nyaman gitu. Cuman kita harus sadari ketika udah melihat ada lingkungan yang tidak nyaman di sebuah perusahaan, semua perusahaan akan sama seperti itu. Nah jadi pintar-pintarnya kita aja ngebangun hubungan yang positif, baik dengan atasan atau dengan rekan kerja, bahkan dengan rekan kerja yang nyebelin sekalipun. Ya, salah satu tips nih kalau misalnya kerja sama orang yang memang nyebelin bagi kita atau misalnya hobi cari muka, jangan lupa kita untuk selalu mencatat apa yang sudah kita kemukakan atau mungkin ide-ide apa yang sudah kita sampaikan dalam diskusi. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya temen yang toxic atau yang nyebelin itu bisa aja kan dia ngaku-ngaku ini pekerjaannya dia. Wah. Kita dalam suasana, iya itu dia, makanya jadi dalam situasi yang tertindas kita jadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Makanya pentingnya kita untuk selalu mencatat pekerjaan-pekerjaan apa aja yang sudah kita lakukan. Jangan sampai itu diklaim sama rekan kerja kita gitu. Jangan mau ya. Betul. Udah yang kita kerjain capek-capek nih. Wah ini saya yang kerjain Pak. Wah. Iya, dia tinggal ngasih stempel aja gitu, Naomi gitu kan. Terus atasannya juga percaya. Oh iya, waduh. Benar. Sakit lagi ya Pak. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tadi kita udah selesai how to we live. Kita juga udah berbicara gimana membangun lingkungan yang sehat dan juga self acceptance ya Pak. Gimana kita menerima diri. Nah, kita mau bicara soal ini Pak sekarang, budaya. Tadi kalau sudah semuanya terpenuhi, otomatis akan ada kesejahteraan mental ya Pak. Iya, betul. Nah, karena ada kesejahteraan mental ini, mungkin kita juga bisa peroleh dari budaya yang diciptakan oleh karyawan dan atasan, manajer gitu Pak. Nah, mungkin gimana sih Pak cara kita, kan nggak mungkin ya sebagai karyawan kita kayak, Pak kita gini-gini aja yuk, kan kurang profesional nih istilahnya, bukan teman main ya kan Pak. Iya. Nah, gimana sih cara kita discuss how to make some differences yang mana kita membangun sebuah kultur budaya dalam pekerjaan itu gimana sih Pak? Betul. Jadi gini, sekarang itu semua bergeser ya atau berubah. Budaya kerja itu nggak lagi yang misalnya dia datang kerja terus pulang. Absen. Ya, absen penting banget ya. Nah, itu sekarang semuanya sudah berubah. Ada sebuah perusahaan yang saya lihat dia cepat membaca situasi. Ya, yang jelas itu perusahaan pertama kali harus bisa membaca situasi bisnis nih ke arah mana. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita bilang dia bergerak di bidang marketing, tapi dia mungkin cara timnya berjualan masih kayak model zaman dulu gitu ya. Cukup dibekali dengan peta Jakarta, udah suruh keliling gitu kan. Zaman dulu gitu loh Mbak Naomi. Iya, kalau misalnya dia sales produk gitu ya, dia dibekalin peta Jakarta, ya udah dia tinggal keliling, dia mau kemana jualan-jualan. Kesannya saya tua banget kan kalau kayak gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya si owner pemilik bisnis ini tidak membaca situasi sekarang seperti apa, dia akan ketinggalan seperti itu cara berjualannya. Kan sekarang mungkin dia bisa memanfaatkan teknologi ya dengan online seperti itu. Nah itu yang pertama kali harus dilakukan. Manajemen itu harus bisa membaca situasi bisnis sekarang seperti apa.
Nah, yang kedua, ini tidak dapat dipungkiri lagi ya, zaman-zaman sekarang ini sudah perusahaan-perusahaan itu sudah dipenuhi oleh karyawan-karyawan pasti dari generasi Y dan generasi Z. Nah, cara berpikir mereka pun berbeda, cara mereka menyelesaikan pekerjaan pun berbeda, cara sosialisasi mereka pun udah beda. Nah, ini yang harus dilihat oleh para manajemen bahwa harus ada yang dirubah. Entah mungkin tempat duduknya, kalau zaman dulu kan ya satu orang udah satu meja gitu ya, bahkan ada kubikelnya gitu, ketutup gitu kan. Yang kotak itu ya, Pak? Iya, yang kotak kayak gitu. Udah orang diam aja di situ sampai 8 jam gitu ya. Tapi zaman sekarang enggak. Karyawan-karyawan itu bisa bebas milih tempat duduknya di mana aja. Gitu. Jadi begitu disediakan loker, misalnya barang-barangnya sore masukin ke loker sana. Besok paginya ketika datang lagi, dia bebas milih tempat kerja di mana aja. Gitu. Terus kemudian mungkin bisa disediakan kalau misalnya ya memang bisnisnya udah lumayan besar, nah ada cornernya gitu ya, tempat karyawan bisa berdiskusi. Karena dengan menciptakan suasana kerja yang seperti itu, manajemen juga akan mendapat istilahnya positive feedbacknya. Ya, jadi karyawan-karyawan itu bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, ternyata kita ini harus bergerak kemana bisnis kita. Gitu. Jadi dua hal itu menurut saya paling penting ya ketika karyawan sudah mulai berdiskusi dengan manajemen atau atasan bahwa pola komunikasi itu udah harus dirubah. Jadi nggak top and down gitu ya. Jadi komunikasinya itu coba menurut kamu apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Jadi digali itu ide-ide atau kreativitas dari karyawan seperti itu. Jadi nanti harapannya perusahaan ini akan bisa tumbuh lebih cepat dari sebelum-sebelumnya gitu dengan melihat kondisi-kondisi ke arah bisnis kita mau dibawa kemana nih. Kan nggak mungkin ya para atasan itu mikirin sendiri, pasti dia akan diskusi sama tim di bawahnya. Most likely kita bisa lihat mungkin yang kita tahu nih ya Pak, umumnya untuk multinational company mungkin Google ya Pak. Iya, betul. Bagaimana dia ada corner dan mereka sudah stabil juga mungkin ya dalam bisnisnya. Bagaimana ada corner untuk makanan juga dan itu all you can eat kan. Iya, betul. Udah menggugah banget lah untuk karyawan-karyawan dan juga bakal sejahtera di sana. Iya, dan ada sebuah perusahaan juga Mbak Nomi yang sudah menyediakan tempat untuk nitipin anaknya. Wah, ini jarang terjadi di Indonesia ya. Jadi harus mendengar nih, Pak. Betul. Jadi dia begitu datang ke kantor itu bisa langsung titipin di situ karena di situ udah ada pengasuhnya. Jadi benar-benar di kantor itu. Kalau zaman-zaman sebelum-sebelumnya kan mungkin dia titipin di daycare atau apa kayak gitu ya. Ini nggak, di kantor itu sendiri menyediakan jasa seperti itu. Wah. Bahkan kemudian ada yang memfasilitasi karyawan-karyawannya itu dengan misalnya melakukan ini ya, perjalanan wisata rohani ya, mungkin ada yang ke Bethlehem atau ada yang umroh segala macam kayak gitu ya. Itu benar-benar difasilitasi. Memang sekarang kayaknya beberapa perusahaan ya, mungkin hampir sebagian besar ya perusahaan di Indonesia itu sudah melek gitu bahwa kita ini nggak bisa untuk mengejar bisnis ke depannya yang begitu cepat bergantinya, itu nggak bisa bertahan dengan pola yang lama. Pola komunikasi dengan karyawan seperti yang lama itu udah nggak bisa lagi gitu. Iya sih Pak, benar. Dan itu mungkin bisa diterapkan juga untuk rekan-rekan profesional nih yang sedang mencari, kita nih harus bikin gebrakan baru loh, atau mungkin bisa didiskusikan lah ya, bisa di-resemble dari sini apa yang sudah Bapak Halid bilang untuk diterapkan di tempatnya masing-masing. Oke, last but not least nih Pak, sebagai teman kerja ataupun manajer yang baik, menurut Bapak sendiri, di titik mana sih kita bisa menyatakan bahwa tekanan itu tuh udah nggak kondusif, tekanan kerja kita, dan di mana kita harus mungkin resign atau silent resign yang diem-diem keluar nih Pak, ada Pak? Iya benar, silent resign ya. Kira-kira tuh titik mana Pak, sampai kapan kita bisa nyatakan itu udah nggak kuat lagi nih untuk sebagai pekerja? Yang pasti sih itu tergantung dari individu masing-masing ya. Ketika dia sudah berusaha untuk menyelesaikan semuanya secara baik-baik, ternyata nggak bisa juga. Terus kan kita nggak bisa berharap kita memilih atasan. Kalau atasan kan berhak memilih bawahannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa milih atasan, dan itu ternyata juga setelah kita konsolidasi
nggak berubah juga gitu ya, apa yang kita inginkan, ya udah, itu udah keputusan pribadi masing-masing. Tergantung dia mau tetap tinggal dengan situasi seperti itu atau dia maju menghadapi situasi yang baru lagi gitu ya. Karena kan kalau untuk orang berkembang dari sebuah perusahaan itu, saya teringat nasihat seorang atasan gitu ya. Dia bilang mendingan kita jadi ikan besar di kolam yang kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Itu artinya gini, misalnya kita tetap bertahan aja gitu dengan segala stres kerja dan segala macamnya di sebuah perusahaan yang memang besar, tapi ternyata kita tuh juga dipromosi juga enggak, dapat nilai bagus juga enggak, ya udah kita ada di level bawah terus gitu kan. Itu kan artinya ikan kecil di kolam yang besar. Tapi ketika kita menyadari, oh ini perusahaan udah nggak kondusif, mungkin setelah dilakukan konsolidasi, koordinasi, komunikasi, itu tidak ada perubahan. Ya udah, kita pergi ke tempat yang baru lagi. Disitulah pada saat misalnya kita pindah, kita misalnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi perusahaannya mungkin hanya perusahaan kecil, gitu. Jadi jangan takut, mau perusahaan besar atau perusahaan kecil itu sebetulnya sama aja. Yang terpenting adalah jangan sampai kita berpikiran kerja itu untuk cari uang. Tapi kerja itu justru uang yang ngejar-ngejar kita, ya. Jadi dengan kompetensi, keahlian yang sudah kita miliki, itu uang yang akan ngejar-ngejar kita. Okay. Misalnya kita di level staff udah 5 tahun nih, nggak dapat kenaikan gaji dan segala macam, tapi kita keahlian nambah terus kan, kompetensi kita atau skill kita itu nambah terus. Ya otomatis kan kita akan pindah ke perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru pasti akan nawarin kan gaji yang diminta berapa, kan otomatis gajinya naik. Nanti ketika sampai di satu titik, misalnya di level manager, kita skills kita nambah, kompetensi kita nambah gitu. Kita akan pindah lagi, otomatis akan ditawarin lagi kan gaji yang lebih tinggi. Nah itu kan artinya uang yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar uang gitu. Nah itu salah satu prinsip yang bisa kita tanamkan dari dalam diri kita supaya kita tidak terlalu fokus memikirkan masalah-masalah yang ada di kantor. Tentukan tujuan hidup kita apa, seperti itu. Oke, tadi mungkin rekan-rekan udah sedikit mau menyelak nih Pak. Saya kerja cari uang kok. Udah sedikit mau ini merasa berbeda nih, tapi bukan ya rekan-rekan. Jadi maksud yang disampaikan oleh Bapak Khalid itu bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang bakal ngejar kita di saat kita mendapatkan posisi yang layak dengan kita. Betul sekali Mbak Naomi. Oke, wah. Saya sudah mendapatkan insight baru nih Pak dari berbagai macam POV, dari Gen Z, Gen Y, Gen Millennial, dari semua perkembangan yang ada di dunia perkantoran ya Pak, dan juga dunia bisnis. Oke, kurang lebihnya itu semua yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih loh Pak buat waktunya, kita udah sharing, udah juga pastinya bermanfaat untuk rekan-rekan terapkan di dunia pekerjaan. Betul. Setelah ini mereka ada yang baru tahu nih Pak, wah bisa nitipin anak, bisa ada all you can eat nih di sini. Tahu. Oke deh, kurang lebihnya itu juga. Dan untuk rekan-rekan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Paramavida di bawah ini ya. Oke, mungkin Bapak ada statement Pak? Statement terakhir saya, bekerja yang dilandasi dengan hati akan lebih baik dibandingkan bekerja dilandasi dengan emosi. Wow. Boleh di-highlight. Jangan pakai emosi, pakai hati, rekan-rekan. Oke, sekian untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nah, gimana nih videonya, viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari View dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa notification-nya juga, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!